Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 37. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu menjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah merupakan ajakan dan perintah Tuhan bagi kamu yang mendengar, bagi kamu yang mengaku anak Allah, bagi kamu yang mengaku orang Kristen, bagi kamu yang percaya kepada Kristus. Ada suatu hal kasih yang luar biasa yang diajarkan Yesus kepada pengikutnya, yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Secara manusiawi ini sangat sulit, dan tidak ada orang pun mampu membalas kejahatan dengan kebaikan kalau tidak di dalam Tuhan, kalau tidak di dalam iman percaya kepada Kristus. Maka saudara yang terkasih, pekerjaan ini sangat sulit bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pekerjaan ini adalah suatu hal yang mudah ketika kita mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, dan mengimani Kristus adalah anak Allah
Maka saudara yang terkasih, mari, ini adalah keunikan dan keistimewaan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih orang Kristen bukan kasih seperti yang dilakukan oleh manusia yang tidak mengenal Kristus. Ya, kasih orang yang tidak mengenal Kristus adalah mengasihi orang yang mengasihi Dia. Tapi orang yang percaya kepada Kristus bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi Dia, tapi mengasihi orang yang membenci Dia. Maka saudara yang terkasih, inilah istimewanya kasih kita sebagai orang yang percaya. Orang Kristen bukan hanya memiliki kasih filia, storge, kasih eros, tapi manusia yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus haruslah memiliki kasih agape. Dan inilah kasih yang paling tinggi, kasih daripada Allah yang harus kita nyatakan di dalam segala hal. Walaupun orang membenci kita, kita harus mendoakan dia, kita harus mengasihi dia, dan terkhusus kita harus mengampuni dia. Maka saudara yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun yang mencaci kita, dengan demikianlah identitas kita sebagai anak Allah menjadi nyata. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Kita harus mampu seperti Yesus mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada Dia. Ya, ketika Dia disalibkan, Dia mampu mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih Kristus itulah teladan bagi kita. Maka saudara yang terkasih, orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus harus mengasihi. Apapun ceritanya, kita harus mengasihi di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Allah, kita harus memiliki sifat Allah, yaitu mengasihi dan murah hati. Dalam khotbah kita ini, sifat Allah yang harus kita warisi dan yang harus kita lakukan yaitu mengasihi dan murah hati. Ya, ini yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ya, maka kepada kamu yang mendengarkan, kata Yesus, ya, kepada kamu yang mendengarkan, kata Yesus, kepada kamu yang mengaku anak Allah, kepada kamu yang mengaku orang Kristen, kepada kamu yang mengaku percaya kepada Kristus, kamu harus mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, tapi kamu harus sampai kepada level mengasihi orang yang membenci kamu, mengasihi orang yang mengutuk kamu. Maka saudara yang terkasih, mari sebagai anak Allah kita harus memiliki sifat Allah, yaitu mengasihi dan murah hati. Menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus, dan sudah sepatutnya kita mengikuti jejaknya dan meneladani kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, sempurnalah engkau karena Allahmu adalah Allah yang sempurna. Kuduslah engkau sebab Allahmu adalah Allah yang kudus. Maka saudara yang terkasih, mari, inilah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Jejak dan teladan yang Yesus nyatakan kepada kita, kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Sikap mengasihi bahkan kepada mereka yang membenci kita sekalipun merupakan sikap dan tindakan Kristiani. Saudara yang terkasih, kasih itu adalah identitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ya, kasih itu adalah merupakan ciri khas orang Kristen, ciri khas orang yang hidup dalam Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, maka orang yang percaya kepada Allah hidupnya harus penuh dengan kasih. Maka saudara yang terkasih, mari tunjukkanlah
Identitas kita sebagai orang Kristen yaitu harus mengasihi, dan bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi sikap mengasihi kepada mereka yang membenci kita sekalipun merupakan sikap dan tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Yesus menegakkan hukum kasih ini sebagai dasar dan identitas mereka yang beriman kepadanya. Maka saudara yang terkasih, ketika kita mengatakan kita adalah orang yang beriman kepada Kristus, maka nyatalah dalam kehidupan kita bahwa kita haruslah saling mengasihi. Ya, ketika kita mengatakan kita percaya kepada Allah dan kita mengasihi Allah, tapi ternyata dalam kehidupan kita tidak mengasihi orang lain, itu sama dengan pendusta. Kita bukan sesungguhnya orang yang beriman kepada Kristus, tapi orang yang beriman kepada Kristus, identitas mereka adalah hidup di dalam kasih. Hukum kasih ini menjadi ciri khas dan keutamaan sebagai orang beriman. Ya, keutamaan orang beriman adalah hidup di dalam kasih, dan itu adalah ciri khas dan keutamaan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah mengasihi kita, kita harus juga saling mengasihi. Sama seperti Allah mengampuni kita, kita juga harus saling mengampuni di dalam kehidupan kita. Bukti kita mengasihi dan percaya kepada Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita sekalipun. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan ini adalah perintah Tuhan yang tidak boleh kita elakkan. Tapi mari memang ya kita sadari, mengasihi orang yang membenci kita ini adalah sangat sulit. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Ya, ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini bisa kita lakukan ketika kita memiliki iman kepada Tuhan. Ini bisa kita lakukan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka orang yang hidup dalam Tuhan, pasti dia mampu mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 8 perintah Allah dalam teks kita ini. Yang pertama, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Artinya di sini jangan kita berpatuk kepada musuh, tapi kasihilah, saling mengasihilah di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang lain. Tapi alasan kita untuk selalu mengasihi orang lain adalah karena kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus selalu mengasihi kita, walaupun terkadang kita tidak berterima kasih kepada Dia, walaupun kadang kita tidak melakukan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, anugerah Allah yang menyelamatkan kita, anugerah Allah yang melayakkan kita. Demikian juga kita harus juga memberikan anugerah kepada orang lain. Mungkin dia tidak layak untuk diampuni karena perbuatannya yang sudah menyakiti kita, tapi karena anugerah itu kita harus melayakkan dia untuk kita ampuni dan menerima pengampunan daripada kita. Karena apa saudara yang terkasih? Karena kita juga diajarkan mengampuni orang lain. Ya, ketika kita meminta pengampunan kepada orang Allah, kita katakan, ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah ini kita sering renungkan dalam doa Bapa kami? Ya, ketika kita mau minta pengampunan kepada Allah, kita katakan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka saudara yang terkasih, mari terlebih dahulu kita saling mengampuni. Maka yakin dan percaya pengampunan itu juga akan kita terima daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan hidup orang percaya hidup di dalam kebencian. Dan dikatakan juga perintah yang kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, mari kita doakan mereka. Ya, jangan biarkan dia hidup di dalam keberdosaan. Ya, karena apa saudara yang terkasih? Yang perlu
dalam kehidupan kita adalah jangan membenci orangnya, tapi yang kita benci adalah perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan. Maka saudara sekasih, mari, yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadi selalu kita kasihi dan kita doakan. Dan ini yang harus kita lakukan. Baru yang ketiga, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Allah mengajarkan kita bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tidak berlaku lagi orang yang hidup dalam kasih daripada Kristus, gigi ganti gigi, ya, mata ganti mata. Tapi orang yang percaya kepada Kristus haruslah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, karena itu adalah kasih Kristiani. Karena kasih manusia hanya mampu mengasihi orang yang mengasihi, dan itu pun kadang sulit, ya. Kadang sering juga kita membalas kebaikan dengan kejahatan. Maka saudara yang terkasih, mari, kasih Kristiani adalah kasih yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Baru saudara yang terkasih, yang keempat, perintah Allah, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Saudara yang terkasih, mari kita diberkati untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Dan yang kelima dikatakan, jika kita kehendaki supaya orang perbuat bagi kita, perbuatlah, janganlah demikian kepada mereka. Ya, jika kita kehendaki supaya orang berbuat bagi kita, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Saudara yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, apa yang orang lain ingin perbuat bagi kita, perbuat jugalah kepada mereka. Maka saudara yang terkasih, inilah yang harus kita lakukan. Dan yang keenam, orang berdosa juga berbuat demikian. Artinya di sini saudara yang terkasih, dikatakan kepada kita, orang yang tidak mengenal Kristus pun mengasihi orang yang mengasihi dia. Ya. Orang yang tidak mengenal Kristus pun mengasihi orang yang mengasihi dia. Berarti ketika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu belum level kasih daripada Kristus, tapi itu masih level manusiawi. Maka siapapun manusianya, orang yang tidak percaya pun kepada Kristus pasti melakukan itu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, haruslah dikatakan kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka saudara yang terkasih, dikatakan juga dalam ayat 7. Dikatakan juga perintah Tuhan yang ketujuh melalui khotbah kita ini. Kasihanilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Inilah kasih Kristiani tadi. Ya, kasihanilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Maka saudara yang terkasih, yakinilah, ya, ketika kita membalas yang jahat dengan kebaikan, itu akan menyadarkan orang tersebut. Itu akan mengajarkan kebaikan kepada mereka, sehingga mereka sadar akan ketidakbaikan yang mereka lakukan. Sehingga dengan kebaikan yang kita lakukan, mereka mau meninggalkan yang tidak baik, dan mereka memiliki pertobatan dan memiliki perubahan. Kita harus berbeda dengan dunia ini, karena kita adalah anak terang, bukan anak kegelapan. Maka cahaya kita, kebaikan itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang kedelapan, perintah yang kedelapan, janganlah kamu menghakimi. Saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang berdosa. Ya, jangan seolah-olah kita lebih kudus dengan orang lain. Kita sama-sama orang berdosa. Kita sama-sama orang yang tidak sempurna. Maka saudara yang terkasih, janganlah kamu menghakimi. Penghakiman itu hanyalah hak Tuhan. Kita harus sadar akan kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari hiduplah di dalam kasih. Janganlah kamu menghakimi.
Itu dikatakan dalam ayat 37. Dan yang terpenting bagi kita, ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara yang terkasih, ya, ampunilah maka kamu akan diampuni. Maka terlebih dahulu kita saling mengampuni, maka Allah akan mengampuni kita. Maka sebagai orang Kristen, kesimpulannya adalah jangan ada dendam dan kebencian dalam kehidupan orang Kristen. Karena apa, saudara yang terkasih? Kalau kita baca 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara yang terkasih, mari. Orang pendendam, orang yang membenci saudaranya, dia sama dengan pembunuh. Maka pembunuh tidak akan layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, tidak ada artinya bagi kita memiliki dendam. Tidak ada artinya dan tidak ada untungnya bagi kita untuk membenci orang lain dan memiliki dendam kepada orang lain. Tapi mari saudara, ampuni mereka. Sebab dengan ketika kita mengampuni mereka, Allah juga akan mengampuni kita. Dan Allah juga akan menerima persembahan kita. Dan Allah juga akan menerima pujian kita. Maka saudara yang terkasih, ini adalah pekerjaan kita. Kita harus terlebih dahulu mengampuni, maka kita akan menerima pengampunan. Dan ketika kita menerima pengampunan, dan ketika kita mengampuni, maka persembahan dan pujian kita akan diterima oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, cepat-cepatlah mengampuni. Mengampuni dengan sungguh-sungguh. Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Kasihilah Allah dengan sungguh-sungguh, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kasihilah orang lain dengan sungguh-sungguh, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka saudara yang terkasih, seperti syair lagu mengatakan, ya, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni, kenagaku mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Dalam Tuhan Yesus tidak berlaku lagi, sekali lagi kami katakan, balas dendam. Tapi yang berlaku dalam Yesus adalah mengasihi dan mengasihi. Mengasihi lebih sungguh-sungguh. Maka saudara yang terkasih, mari. Inilah perintah Tuhan bagi kita. Bagi kita orang percaya. Bagi kita anak Tuhan. Ya, bagi kita orang Kristen. Dan ini yang harus kita sampaikan. Dan ini yang harus kita beritakan kepada lingkungan kita. Sehingga mereka benar-benar merasakan kehadiran orang Kristen. Di mana juga kehadiran kasih di sekelilingnya. Maka kita dimanapun berada, kita harus menjadi berkat. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah negara kita. Maka dengan kehadiran orang percaya, maka damai sejahtera akan tercipta. Dengan kehadiran orang percaya, maka kerukunan itu akan terjadi. Maka saudara yang terkasih, mari ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kedamaian itu akan terjadi. Kerukunan itu akan terjadi. Dan itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dimanapun kita berada, tunjukkanlah identitas kita sebagai orang percaya, yaitu saling mengasihi dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi musuh, mendoakan dia, sehingga semua manusia akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, sungguh indah dan luar biasa kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bukan kasih yang biasa-biasa, tapi kasih yang luar biasa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan,
kita hanya mampu melakukan kasih yang biasa-biasa. Tapi ketika kita dalam Tuhan dan memiliki iman kepada Tuhan, maka kita mampu melakukan kasih yang luar biasa. Maka saudara yang terkasih, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, karena kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, tapi haruslah menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mintalah kekuatan daripada Tuhan melalui Roh Kudus, Roh yang telah dijanjikan bagi kita untuk menuntun kita, menguatkan kita, dan menghibur kita agar kita tetap mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari melalui khotbah ini ditekankan kepada kita sebagai orang percaya, haruslah benar-benar hidup dalam kasih, karena itulah identitas orang yang percaya. Kasih itulah keselamatan bagi kita, dan kasih itulah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Bukti kita adalah murid Tuhan Yesus, yaitu ketika kita saling mengasihi. Buktinya kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus saling mengasihi. Terpujilah Tuhan buat segala apa yang kita lakukan, dan keselamatan itu nyata di dalam kehidupan kita. Salam.